dengan kasih sayang, dengan mengasah, dengan mengasuh. Mengasuh itu kan beda dengan sekedar transfer of knowledge. Karena pemimpin kurang mensejahterakan dan rakyat tidak pernah mendoakan pemimpin. Doa tapi doanya jelek. Doa kepada orang tua itu yang ngajari bukan Rasulullah. Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Kita udah lama nih kayaknya nggak ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih seputar pertanyaan yang teman-teman udah kirim ke IG-nya Ayah di DM @ustadzujayanto.official. Kali ini kita membahas temanya tentang pengasuhan anak dalam Islam. Nah, parenting. Ya, tentang parenting. Gimana sih ya sebenarnya? Mungkin kan beberapa hari belakangan ini tuh lagi banyak berita, terutama temanya tuh tentang kekerasan anak gitu. Ya. Terus gimana sebenarnya dalam Islam? Sebetulnya sebelum Quran, hadis, di samping itu juga ada di dalam pendidikan nasional itu bagaimana kita ada asah, asih, asuh. Jadi mengasah otak itu perlu asih, kasih sayang, bahkan ada pengasuhan. Mengasuh itu dengan cara kasih sayang, dengan cara mengasah, asih, asuh. Dengan kasih sayang, dengan mengasah, dengan mengasuh. Mengasuh itu kan beda dengan sekedar transfer of knowledge. Jadi di situ sebenarnya ada di dalam Al-Quran jelas sekali bagaimana kita tidak mengajarkan dengan cara kekerasan. Pertama, keteladanan ya, role model, kalau bisa semuanya menjadi pribadi yang mempesona. Yang kedua, polanya adalah pola mengajak, itu artinya dia tidak menyuruh, tetapi memberi contoh dulu. Kuping apa tanduk? Ya tanduk, kuping. Kalau kuping dengar adzan nggak dengar, sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, dia nonton TV, itu kan berarti nyuruh, bukan ngajak. Itu. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana ikatan batin. Karena ini, anak ini bukan sekedar, ini bukan benda. Anak ini adalah makhluk hidup, di mana ada, dia punya hati, punya perasaan, segala macam. Sehingga harapannya kita tidak mengubah sebagai robotik. Kan hubungannya bukan hubungan robot. Orang kadang-kadang kita browsing aja, kadang-kadang saya bukan robot. Nah, jadi kadang-kadang ada loh pertanyaan untuk konfirmasi itu supaya apa? Supaya bahwa kamu itu tidak sekedar hanya main perintah. Ini ada hubungan di mana ada mahabbahnya, ada mawaddahnya, ada kasih sayangnya. Kalau di dalam Al-Quran ditegaskan sekali bagaimana orang tua harus mendidik, guru harus mendidik dengan anak didiknya. Jadi tenaga kependidikan itu harus hafal ayat surat Al-Imran 159. Bagaimana pendidikan dalam Islam yang digariskan dalam Al-Quran. Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi lemah lembut. Kepada anak didik itu lemah lembut. Ya, lemah lembut. Ya, terus? Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Jadi ada dua. Sikap itu perilaku, hati itu adalah batin. Kalau sikapnya kasar, hatinya keras, itu sikapnya keras hatinya kasar. Maka nanti tidak sampai. Maka benahi dulu hatinya, ikatan batin. Maka dulu Rasulullah itu peledil medin. Ambil dulu hatinya, nanti agama masuk. Anak itu kadang-kadang perlu disanjung dulu untuk menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita minta sesuatu aja, Bapak minta dong, Bapak minta. Padahal Bapak itu beli rotinya jangankan cuma segitu, bakulnya aja bisa dibeli. Karena itu untuk mendidik, jadi mengambil hatinya. Allah juga begitu. Siapa yang meminjami Allah, intansurullah, siapa yang menolong Allah. Loh, Allah kok butuh pertolongan. Itu cara untuk ngambil hati. Itu jadi hatinya jangan sampai hati yang kasar, sikapnya jangan sifat yang keras. Gitu. Ya, terus? Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, maka nggak sampai pendidikan itu. Maka tadi sikapnya sudah benar, kedua hatinya. Kalau landasannya hati itu enak, maka hatinya sudah senang, maka nanti sesuatu itu menjadi, ya orang kalau senang kan ini.
kita mukul, saya mukul anak saya. Tapi pukulan itu karena saya senang pada dia, sayang. Maka pukulan itu beda dengan pukulan kepada anaknya orang lain. Kan beda kan itu. Makanya kan anak sendiri dipukul bapaknya 5 kali, tapi dipukul tetangga sekali. Tetangga saya itu galak, pernah mukul. Karena ikatannya beda. Lah, membentuk ikatan ini yang paling pertama. Ikatan batin, tapi juga perilakunya jangan kasar. Terus? Karena itu, maafkanlah mereka. Nah, biasakanlah maafkan. Karena orang itu pasti tidak bisa sekali jadi. Itu kan bukan, mendidik itu kan bukan balik tangan. Sudah dinasihati 5 kali tapi nyatanya masih ini. Berapa kali sudah dinasihati gitu, masih lupa. Ya nggak apa-apa gitu. Terus maafkan. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Ini yang sering dilupakan. Dosen-dosen, guru-guru nggak pernah mendoakan muridnya sebelum ngajar. Yang lebih parah lagi, tidak ada murid yang mendoakan dosennya. Lebih parah lagi. Itu semuanya. Ada doanya, tapi doa untuk kosong, doa untuk itu sudah ikatannya nggak baik. Ya. Terus ini nanti berlaku, ikatan doa itu tidak hanya di dalam pendidikan, bahkan dalam pemerintahan. Hari ini, kenapa berkah nggak kita rasakan? Karena pemimpin kurang mensejahterakan dan rakyat tidak pernah mendoakan pemimpin. Doa tapi doanya jelek. Ada pemimpin masuk rumah sakit itu di netizen semuanya doanya jelek. Ada seorang pejabat tinggi negara. Begitu masuk rumah sakit itu ratusan saya coba berdoa, ya Allah, kalau tidak ada doakan, malah ada doakan jangan dimatikan dulu ya. Bagus, biar dia merasakan susahnya lah, malah gimana sih ini. Jadi ikatan itu yang harus kita bangun lagi. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Sudah enggak pas. Kehidupan begini ini kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi bagaimana pemimpin mensejahterakan rakyat dan rakyat doa-doa baik untuk pemimpinnya. Itu baru nanti berkah. Jadi pendidik mendoakan anaknya, anak juga mendoakan orang tuanya. Gitu. Ini dan nggak cuma dalam konteks pendidikan. Iya, dalam konteks orang atasan bawahan, dalam pemerintah pada rakyat. Maka evaluasi diri. Kenapa kok ada anak didik kok mendoakan jelek pada pendidiknya? Mungkin pendidiknya nggak beres. Kenapa pendidik ini berlaku keras kepada anak didiknya? Karena anak didik kurang hormat pada. Jadi saling koreksi diri lah. Gitu ya, koreksi. Tapi mungkin kan kalau ini konteksnya anak kan anak ya banyak belum tahunya kan daripada orang tua. Makanya dia memberitahu orang tua karena ini belum tahu dan anak berdoa supaya pemberitahunya itu orang tuanya itu juga ini. Makanya kan didoakan betul. Doa kepada orang tua itu yang ngajari bukan Rasulullah. Allah langsung. Itu dalam Al-Qur'an. Gitu. Padahal makan itu penting loh. Tapi doa makan dari Quran apa hadis? Dari hadis. Tapi doa untuk orang tua itu langsung dari Al-Qur'an langsung. Jadi Allah langsung. Itu betapa pentingnya kita doakan orang tua. Jangan-jangan selama ini jadi anak nggak pernah mendoakan orang tua. Jangan-jangan. Padahal orang tuanya itu, waduh, pagi, siang, sore, malam. Oke, lanjut ke pertanyaan. Iya, terus ngalihkan pembicaraan. Ya. Oke, pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana hukum bagi orang tua yang selalu menggunakan kekerasan dalam memarahi anak ketika salah, sampai anak tersebut takut dan tidak mau dekat dengan orang tuanya? Jelas dia melanggar surat Al Imran tadi.